Shalom para kekasih-kekasih Tuhan, berjumpa kembali kita dalam Suara Marturia, hari Sabtu 11 April 2026. Kiranya damai sejahtera menyertai hati dan pikiran kita semua. Saat ini kita akan membuka hati untuk mendengar suara Tuhan dengan membaca firman yang terambil dari 1 Korintus pasal 14, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9. Tetapi sebelum itu marilah kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengar firman. Kiranya Engkau boleh melembutkan hati kami, sehingga kami boleh peka terhadap suara-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini tidak hanya kami dengar dan berlalu begitu saja, tetapi dapat mengubah cara kami hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita membaca firman dari kitab Roma pasal 14. Roma pasal 14 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9. Roma pasal 14 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada kecenderungan kita merasa hidup adalah milik kita sepenuhnya. Kita mengatur arah hidup, kita membuat keputusan dan menentukan tujuan. Seolah-olah kita adalah pusat dari semuanya. Tetapi firman berkata bahwa tidak ada seorang pun yang hidup untuk dirinya. Artinya sejak awal, hidup kita memang tidak pernah dimaksudkan untuk berpusat pada diri kita sendiri. Ayat ke-7 menyingkapkan realitas ini, bahwa setiap keputusan kita, setiap sikap kita, bahkan cara kita menjalani hari selalu terhubung dengan Tuhan dan juga berdampak pada orang lain. Ini berarti hidup bukan sekedar apa yang saya mau, tetapi untuk siapa saya hidup. Ayat yang ke-8 juga membawa kita lebih jauh dengan berkata jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Di sini Paulus tidak hanya bicara tentang aktivitas rohani, dia berbicara tentang keseluruhan eksistensi manusia. Artinya kehidupan sehari-hari, baik itu pekerjaan, relasi, pilihan-pilihan yang kita buat dalam hidup, bahkan cara kita merespon masalah, semuanya adalah bagian dari hidup untuk Tuhan. Bahkan kematian pun tidak memisahkan kita dari kepemilikan Tuhan. Jadi tidak ada satupun area dalam kehidupan kita yang netral atau ada di luar Tuhan. Semua berada dalam lingkup relasi dengannya. Ayat ke-8 dikatakan kita adalah milik Tuhan. Seringkali kita memahami milik secara negatif, seolah-olah kita kehilangan kebebasan. Tetapi menjadi milik Tuhan justru berarti kita tidak perlu membuktikan diri terus-menerus. Kita tidak harus mengontrol segalanya, kita tidak sendirian dalam menjalani hidup. Ada kelegaan di sana. Ayat ke-9 memberikan dasar bahwa Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan atas hidup dan mati. Artinya kepemilikan Tuhan atas hidup kita bukan paksaan, tetapi hasil dari kasih dan pengorbanan. Yesus tidak mengklaim kita tanpa harga. Dia membeli kita dengan kasih-Nya. Saudara-saudari, ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu kita renungkan hari ini. Apakah kita sungguh hidup sebagai milik Tuhan? Atau apakah kita masih hidup seolah-olah semuanya milik kita sendiri? Kadang kita berkata, Tuhan adalah Tuhan atas hidupku. Tetapi dalam praktiknya, kita ingin memegang kendali penuh. Kita sulit menyerahkan kekhawatiran, kita sulit percaya dalam ketidakpastian, kita sulit taat ketika kehendak Tuhan tidak sejalan dengan keinginan kita. Firman hari ini mengundang kita untuk menggeser pusat hidup kita
Dari aku menjadi Tuhan. Dari apa yang saya inginkan menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Dan yang indah adalah ketika kita hidup sebagai milik Tuhan, kita justru menemukan makna hidup yang sejati. Karena hidup yang terarah kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ampuni kami kalau selama ini kami hidup seolah-olah kami menjadi pusat dari hidup kami sendiri. Ajarlah kami untuk menyadari bahwa kami adalah milik-Mu dalam hidup maupun dalam hati. Tuhan, kami menyerahkan kekhawatiran kami, melepaskan keinginan untuk mengontrol segalanya, dan belajar untuk percaya sepenuhnya kepadamu. Biarlah setiap langkah kami menjadi keputusan kami, menjadi wujud bahwa kami hidup untuk-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang terkasih, ingatlah hari ini bahwa kita bukan milik diri sendiri, tetapi kita adalah milik Tuhan. Dan di sana letak pengharapan iman kita. Kiranya firman ini menguatkan kita dan menuntun langkah kita sepanjang hari. Shalom dan Tuhan memberkati.